Suatu hari, seorang pasien meminum air yang dibawanya dari sebuah air terjun di pegunungan. Setelah meminumnya, ia melihat ada makhluk hitam di dalam gelasnya. Saat disentuh dengan jarinya, ia menyadari bahwa itu adalah serangga yang masih hidup. Ia menghancurkannya dan tidak terlalu memperdulikannya. Namun tak lama kemudian, saat ia memeriksakan urinnya, makhluk hitam yang sama kembali terlihat. Setelah itu kesehatannya mulai menurun. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya melemah, darah keluar dari hidungnya, dan ia terkadang tak sadarkan diri. Atas saran dokter, ia menjalani terapi air khusus dan dimasukkan ke dalam sebuah wadah besi besar berisi cairan berwarna biru. Dokter menjelaskan bahwa perawatan ini bertujuan membersihkan tubuh dari dalam seperti kembali ke dalam rahim. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja, tetapi kemudian ia merasakan sesuatu yang lengket merayap di tubuhnya. Saat diperhatikan dengan saksama, ia melihat belut-belut merayap di sekelilingnya. Ia ketakutan dan mencoba berteriak serta melarikan diri. Namun secara tidak sengaja, melepaskan masker oksigennya sehingga tidak bisa bersuara. Tubuhnya melemah dan ia pun pingsan. Untungnya para perawat berhasil menariknya keluar tepat waktu. Saat diperiksa, tidak ditemukan hal yang aneh dan dokter mengatakan bahwa semua itu hanyalah halusinasi. Kembali di kamarnya, ia memeriksa berkas medis atasannya dan menemukan bahwa banyak gigi atasannya telah tanggal. Suatu malam, ia melihat seseorang membawa mayat lewat jendela dan mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan paginya, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Diana yang baru pertama kali melihat dunia luar. Diana membawanya ke desa terdekat dan di sana ia mencicipi makanan untuk pertama kalinya. Tony kemudian berbicara dengan seorang dokter pensiunan mengenai penyebab gigi atasannya yang rontok. Dokter itu mengatakan bahwa kemungkinan besar penyebabnya adalah dehidrasi. Namun Tony merasa aneh karena di pusat kesehatan tersebut air tersedia sangat melimpah. Ia lalu mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di kantornya yang diberitahu soal cutinya, yang berarti institusi itu sengaja menahannya di sana. Saat ia mulai memahami semua kejanggalan itu, direktur pusat datang dan membawa mereka kembali. Kondisi Tony semakin memburuk, bibirnya mengering dan giginya mulai tanggal. Ia diam-diam masuk ke bagian rumah sakit yang terlarang dan melihat banyak pasien disimpan di dalam tangki air seperti spesimen, termasuk atasannya. Ketakutan, Tony melarikan diri ke desa untuk melapor kepada polisi. Polisi menenangkannya dan menjanjikan bantuan. Namun tak lama kemudian, direktur datang bersama polisi dan menyatakan bahwa Tony mengalami gangguan jiwa. Tony menjadi bingung, apakah ia benar-benar sakit, lalu kembali ke pusat itu dan melanjutkan pengobatannya. Ia bahkan mulai menulis surat pengunduran diri, tetapi saat menulis, ia merasa curiga. Ia membuka gips di kakinya dan menemukan bahwa kakinya sebenarnya baik-baik saja. Ia menyadari bahwa direktur telah menipunya. Tony kemudian pergi ke ruangan tempat mayat-mayat dibawa pada malam hari, dan menemukan mayat-mayat yang dibakar serta sebuah laboratorium bawah tanah. Ia menemukan laporan yang mengungkap bahwa di masa lalu seorang wanita melahirkan anak cacat, dan direktur tersebut adalah ayah dari anak itu. Dan kini, ia melanjutkan eksperimen-eksperimen anehnya. Tony mengetahui bahwa tubuh para pasien digunakan untuk memberi makan ikan-ikan, dan dari ikan-ikan itu, dibuat obat khusus untuk memperpanjang usia. Direktur mengekstrak zat dari tubuh manusia dan memberikan sisa jasad mereka kepada ikan. Tony mencoba memperingatkan semua orang, tetapi para pasien tidak lagi mempercayainya, karena mereka telah mengalami perubahan mental akibat perawatan tersebut.